Jadi begitu Bang banyak semeton-semeton kita itu yang sakit karena memang keinginannya untuk sembuh tinggi sampai akal sehatnya hilang gitu. Banyak yang dari Sumatera, dari Lampung, dari Sulawesi yang WA tiang. Swastiastu Pak Jerung, ya swastiastu. Bisa pengobatan jarak jauh? Astung kare bisa. Tapi tergantung ke tuang. Karena dia tidak mau menipu umat gitu. Sungkani napi Pak gitu. Sarap kejepit jerujak ngakat yang gede. Ini bapak ini mari lengas saja yang gede. Frekuensinya beda. Kalau dia umpamanya kena guna-guna, kena black magic, itu bisa diobati jarak jauh. Modelnya ya man kiriman black magic, ya white magic angun ngalang. Ini jangan sarap kejepit kene pengobatan jarak jauh. Ada ben anak sakit jantung kene pengobatan jarak jauh. Misi orang apa tuh? Operasi niskala. Ini si orang operasi niskala man beseger mau yang seger tiang meriki jajero buat selai tiban ya. Jantung nih bocor, astung kare sembuh di sini. Jadi tiang tetap kalau tiang rasa memang tiang tidak mampu, tiang ngomong langsung. Ampure, kayaknya tiang tidak bisa. Tiang selalu mengatakan kepada aturan di jero balian healer, pengobatannya wajib datang 3 kali. Kan gitu. Pengobatan pertama tiang pendeteksian atau pembongkaran, pengobatan kedua penyempurnaan, pengobatan ketiga disempurnakan lagi. Sekarang tergantung lagi penyakitnya, penyakit lama apa penyakit baru. Yang ada sakit roras tiban baru badan cepok penagi seger. Dewa Ratu Agung padahal berumah sakit lah kau nih jelajah. Balian berkemu mai. Misi ada yang ngomong jero balian nomor 69 meh. Makanya di sini dia kadang-kadang kok begini sih umat. Kita semua harus paham dengan proses. Apa sih di dunia ini yang bisa lepas dari proses? Tidak ada yang bisa lepas dari proses. Biarpun ngabo mobil 2000 cc uli dini tak dibeleng pang 1 jam sengidang. Ada tanjakan, ada tikungan, ada keramaian kan itu. Sini lagi main gas. Ada lagi begini pasiennya. Kan dia selalu komunikasi. Dia lihat parah kan. Dia mendeteksi dulu dengan tangan tiang. Setelah itu tiang jelaskan. Setelah itu tangan tiang berhenti. Tiang tahu. Aduh. Sakit kaki ini lah karena. Ampura bu. Ini penyumbatannya agak gede. Ya nadengang tiang sengidang. Nagih agak ampet tapi sakit. Adengang jero sengidang. Orang boleh mana gemelang. Atau 5 tiangnya ke gemelang ini. Kegemelang kini 5 tiang bu, buka 5 tiangnya. Kunci ada yang bu, tanyidang jero. Sama penyakit ane kuncian, kini tiang tuh ngadeng ke ngobati. Sedangkan dia main dot seger, jero tiang meserap pun sarang jero gitu. Ini kadang-kadang tiang susah, karena pengobatan tiang itu nyata tanpa rekayasa dan tiang pun tidak mau menipu umat. Yang pertama tiang tidak mau menipu umat, yang kedua tidak mau juga umat kena tipu gitu loh. Dan kadang-kadang kini sih tadi bius malu jero gitu. Nah makanya tiang tanya begini. Kira-kira ibu nyidang sing sambil pulas tapi pang sugih. Irage dot sugih dan harus menderita kan. Amun dot 2 harus melajah. Mati-matian melajah hadis. Nengeng mata ini ngalin buku, otak hadis sakit ngapalang. Itu pertama. Makanya tiang sambil tiang pengobatan tiang berikan tuntunan.
Yang pertama tentang proses. Modelnya tiang sehebat apapun tiang bisa mendeteksi penyakit, bisa mengobati. Anggap seperti Pak, tiang udah tahu nih asam lambung. Nah, gitu. Tiang udah dengan sehingga sombong gitu pada asam lambung kecil bagi saya kan gitu. Karena yang pertama tiang bisa mendeteksi penyebabnya apa, tiang akan tahu. Apakah karena beban pikiran? Apakah karena memang salah makan? Apakah karena memang sering terlambat makan? Dia akan tahu. Bahkan jebolan habis diobati profesor nggak sembuh, di sini sembuh. Cuma bedanya adalah tiang memberikan pemahaman kepada pasien tiang, yen Pak dot segar, apa pantangan yang tidak boleh jangan dilakukan. Pasti tiang bepundak panting ngubadin tekejumah ya leha-leha ni sinda dia aja ngajeng. Kan enten? Marit dan segar-segar tiang peliange doh. Bahkan kemarin ada pasien yang datang, ada sing minum obat, minum jero, tunis semangat sing minum nih. Ada suning jero, sing tawa. Kira dia ngomong anak bibi langsung meteplos, berarti kan sayang taksu yang ngomong, bukan tiang. Memang tuni kan tiang jero dah. Tiang tidak tahu, jujur otak tiang puyung, tetapi mulut tiang yang ngomong. Itu siapa? Sang yang taksu. Jangan dibilang jero balan hilang yang sakti. Sama seperti Pak datang kemarin. Pak Jero saksinya. Anda duduk di sana, Pak Jero duduk di sini. Apa yang saya bilang kemarin? Dari awal baru duduk gimana dia ngomong? Pertama, dipisik dulu tiang lihat. Oh, ini ototnya bermasalah. Setelah itu tiang deteksi jiwanya bermasalah. Bahkan tanpa tiang sentuh kan. Ada beberapa orang yang bertanya begini, Pak Jero, ada sing tain ngai live video pengobatan jiwa. Masa anak stres ya dengan stres mana? Sing kedekin aja banjarannya ani sing demen jak ieu. Ini namanya kode etik, tidak boleh. Tiang pun jarang membuat pengobatan live terkecuali anak itu belingsir. Anaknya nih belingsir, kan dia bersin keberatan kan? Dia anak nu bajang, kan harus juari ya. Dia juga tahu, bahkan anak lingsir pun pas posisi melingap, sing ngenah muane kan. Ada kecuali Pak Dados yang live, Dados. Biasanya di pengobatan kedua dia yang baru berani live. Setelah pertama ya deket, di pengobatan kedua jeruk yang pulungan asalnya. Juari berarti yang mentakon Dados yang live. Oh Dados, anu uning ini gitu. Itu biasanya yang saya berani live paling sarap kejepit, baru berani. Ya nak kerauhan dia sih berani. Makanya jarang dia bikin di YouTube itu orang-orang kerauhan karena dia harus menjaga nama baik dia. Nyak bin nyebut nama bin. Nah tapi sekarang karena kemarin ada yang komplain kepada tiang, ya tiang matur nunas ampuru banget. Kan jero istri yang nyorot kan, ada yang pegawai negeri kadang-kadang gitu. Atau seorang ya anggaplah anak ani kanggo di desa gitu, ngechat yang sosial Pak Jero Dados hapus video niki yang tenjuari. Anak tiang nonton langsung tiang tenuning. Semenjak saat itu dia mulai berpikir, udahlah ndak mau lagi nge-share video gitu. Lebih baik dia nge-share video tuntunan, kan itu. Berbagi tentang cara-cara menjaga kesehatan. Makin dia sudah merubah pola. Dia ndak mau lagi pasien hari ini kan diseret gitu. Karena ternyata banyak yang tidak suka gitu. Banyak yang tidak suka dan banyak juga yang privasinya ingin dirahasiakan. Ada nge-WA tiang Pak Jero tiang muli cuma kadim celana panjang pas ada nawang tiang tangkil jane Jero nah tiang di YouTube gitu. Pi jelek sih perasaan dia. Makanya semenjak saat itu tiang stop. Paling umpamanya ada pasien yang sudah mau sembuh, ampura mangde perside nulungin semeton sani siosan sani medue sungkan pada sekali bapak atau ibu Dados yang lunas video pengakuan gitu. Kalau beliau bilang tidak, tiang tidak. Tapi kalau beliau bilang dia becek pun nikah Jero, baru tiang bikin.
Karena memang dia kan manusia biasa juga kan ya, tidak lepas dari salah dan lupa, tidak lepas dari ego kan itu. Belajar terus. Tetap belajar, makanya seperti kemarin yang bilang kalau tiang salah tolong ingatkan. Jadi kan tiang nawang kepelian tiang dije. Ternyata pasien yang tiang sorot-sorot ini salah ternyata. Ada beberapa yang minta hapus. Akhirnya itu dah. Dan juga ada salah satu nyamu lah nih sanimeter dari Amerika ngechat yang jero kayaknya sampunang bikin seret tidak ada benefitnya, lebih baik nge-share sesuatu yang bermanfaat. Benar juga kan, jadi dari banyaknya masukan dia nggak mau lagi. Bahkan kemarin ada yang bilang jero mungkin lebih bagus lebih sering bikin video pas pengobatan. Malahan yang itu dia nggak mau karena kode etiknya di sana. Benar nggak? Ini Pak mana pas pengobatan kayaknya kurang sopan bagi tiang. Jadi sekarang tiang jero balai ler tuh paling akan membuat video tentang tuntunan, tata cara menjaga kesehatan, terus juga kalau ada semeton yang ikhlas umpama mau divideokan istilahnya pengakuan, baru tiang share video di YouTube. Tiang nggak mau lagi kayak kemarin tuh karena yang komplain banyak. Bahkan ada yang mau ke sini Pak Jero, tiang jadi tangkel tapi saya punang video anu berarti. Oh, mewah makanya karena pun undang-undang ITE-nya itu dah kadang-kadang kesalahan jero uang abdi Iya. besarkan itu Dari punya itu nggak di cuma menjaga pasti ada nama yang kena di situ. Oh, sampai dia kena we anu tiang telepon lah ben. Sasu Pak Jero picang ati celana panjang oleh Jumat pangten wenten nuning. Ada nak medakon orangnya ketajan berangkat. Jadi tuh malah sorot dia kan nuning kan. Iya. Nah biasanya kan biar Jero istri pas wawancara tuh ada biasanya gini, sampunang. Ada yang begitu kadang-kadang. Tapi kan mungkin dia kasihkan ngobrol, dia nggak tahu bahwa disorot kan gitu. Bisa menyasar itu dah yang akhirnya dari banyaknya pemasukan juga banyak yang komplain. Makanya dia sekarang nggak pernah lagi nge-share seperti ini. Paling dia nge-share kalau ada istilahnya Swastiastu jero nunas jero terawang ring jeron tiange rikale petang-petang terasa takut sampun api nih ke pencerahannya Dewa Made Artawan. Swastiastu Pak Dewa, rasa takut itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri karena energi negatif dalam diri bergesekan dengan energi positif yang ada di rumah. Jadi akan lebih baik ya. Itu pun sebaliknya, kadang-kadang kita energinya positif, ada energi negatif di rumah akan terjadi gesekan seperti air dan juga minyak gitu. Jadi coba sekarang Pak Dewa sendiri renungkan kira-kira saya sudah rajin sembahyang nggak? Begitu ya. Apakah pikiran kita kalau tidak emosian tidak? Jadi begitu. Biasanya rasa takut itu pun bisa terjadi di saat kita masuk ke pura kan begitu. Artinya bisa terjadi dua hal. Satu, raga kita masih kotor. Dua, otak kita masih kotor. Makanya saya sering menyarankan kepada umat, yen ke pura takut kijebani man. Penyebabnya orang takut ke pura atau merasa takut karena energinya berseberangan ya, antara energi positifnya di pura dengan energi negatif yang menyelimuti semeton itu sendiri atau diri kita gitu ya. Jadi seperti ini jangan kita mencari kambing hitam, tapi lebih baik kita itu introspeksi diri, selami dalam diri. Apakah saya sudah sering sembahyang? Apakah otak saya sudah baik? Apakah tidak ada sifat iri, benci, dengki, dendam, apalagi emosi gitu nggih. Kita nih ke Pak Dewa bisa juga
bisa juga nanti ada yang namanya barang-barang tidak benar di rumah. Tetapi ampura ping banget, tetap tiang ingin mengingatkan kepada umat ngidiolas, jangan lepas daripada aturan. Yening mepinunasan harus ada sana mewasa asap, canang sari, enten nggih. Dan jangan sampai Anda kena tipu apa-apa, minta jarak jauh. Iya kalau benar. Nah, kalau nanti dimanfaatkan, diminta uang banyak-banyak, jangan mau ya. Jangan pernah ingin diterawang jarak jauh, itu tidak baik. Dan tiang pun secara sebagai penekun spiritual, sebagai seorang tapakan juga sering mengingatkan. Tiang selalu bilang tidak bisa. Karena umat tidak menghargai taksu gitu loh. Seolah-olah karena banyaknya orang yang menyalahgunakan kelebihannya, mendik-mendik jawab itu salah. Walaupun itu benar-benar dia bisa, tapi aturannya ini harus benar. Yening melinasi harus ngabe pipis. Yening lakar ngajeng harus ngabe piring. Tidak bisa jero terawang nggih suksma. Itu tidak bisa nggih ampura niki semeton tiang. Agar kita lebih eling bahwa semua ada tatanan aturan. Masuk aturannya harus bersepatu, pakaian harus seragam. Yening mepinunasan harus ada canang sari dan dupa atau asap. Nggih. Jadi sekali niki mudah-mudahan semeton paham. Oh iya je Pak jero balan hiler pelit tidak. Tapi ingin mengajak semua orang lebih menghargai budaya kita. Taksunya Bali biar dihargai kan kan. Ternyata jero nggih. Karena banyak yang salah sekali, salah kapras. Main coba pikirkan. Nelpon dia ngangon pulsa. Perlu sinyal, apalagi seorang tapakan. Dan pun biasa memiliki keadaan darurat, oke lah. Nah, kenapa dia sering sebenarnya melakukan pengobatan jarak jauh, sering. Jujur, dia sering melakukan pengobatan jarak jauh kepada orang-orang yang memang sudah parah-parah sekali. Emergensi lah. Oh, emergensi dari rumah sakit, dari rumahnya Pak Juru tolong gini-gini. Setelah dia transfer energi, dia suruh siapkan air, dia suruh nguningang di ring sanggahnya beliau. Bahkan banyak pasien yang di Turki, di Taiwan kan itu. Jadi bahkan banyak orang yang tidak seagama dengan tiang, non Hindu lah modelnya. Mereka sangat menghargai. Kadang-kadang nyaman raga pulidis yang menghargai. Oke, gitu ya. Boye je tiang ampura di kesemutan. Boye je tiang ni kegelega seluk. Tiang sangat ikhlas sekali nggak ya? Ada yang dari rumah sakit, oh asung karo jero sampun bisa tidur sekarang. Ada di rumah sakit ngamuk-ngamuk kan. Ampura Pak Jero, iwang pun tiang lewat telepon lumun tiang dari presiden tangkil. Kurang tiangnya ngamuk-ngamuk nih. Mau tegul nih kan, siapa yang toyo yang mohon ampun dumun kan, karena dengan sang yang taksu dia tidak bisa apa-apa, dia bukan orang sakti, semua sistemnya pinunasan. Makanya orang itu salah sekali, banyak yang salah. Sementara kita tuh banyak yang salah. Dia minta sesuatu, padu sarana konang alamat, dia melicet gitu kan lewat WA kasih kengken, tolong terawang tiang gitu. Ya kalau orang itu bagus, kalau orang itu sifatnya memanfaatkan, ini yang bahaya. Makanya banyak sekali umat yang kena tipu. Makanya seperti tiang, jujur ya, tiang bikin ramuan, bahannya nyarinya tidak mudah, seperti jahe merah, kan, terus juga kunyit putih, tiang juga bikin ramuan. Dia sampai ngomong ampura tiang nunas wadah seket tali 50.000. Ramuan yang tiang racik, tiang nunas mangda nyidang membeli gas toh. Sampai tiang metalet ngomong, tiang nunas niki kangnya ampura banget tiang nunas 50.000. Untuk proses. Iya. Karena ramuannya juga susah nyari.
harganya juga tidak murah seperti jahe merah, seperti temulawak. Kan itu. Pasti sare waktunya ada pasien banget konia botol lagi 800.000 mimi dia orang tua. Kalingan binti yang lah sifat gitu. Ngomong ang sekretali dia kan ada si juari toh. Dan kalau tiang tahu orangnya tidak punya, dia suruh bawa. Bakte pun. Sumpah tuh. Amun tiang ngai-ngai tuh. Ketunen tiang bakte pun pak. Tiang begitu. Kadang-kadang tapi banyak sing lah. Wih teman. Tuh nenek tanya, nah kuda aja pak medue kata. Karena kenapa? Karena jiwa ulas asih tiang itu tidak bisa dibayar dan tidak akan bisa dirubah oleh uang, tidak bisa. Jiwa ulas asih jero balian hilir itu tidak bisa ditombok. Bahkan seperti tadi, ada yang maturan 1 juta. Ada lagi yang ingin membawakan kotak tuh, sumpah salang betara mun dia ngai-ngai. Pak jero tiang jagi makte kotak ke Candi Dase. Angin api pak. Jadi kan lagi membangun. Jangan kone kotak amal ini, kotak donasi. Kan gitu. Angin sampai serius saya menton sana jagi maturan, mandir dikit telepon. Ampura ping banget, yang tanjuari kenten. Ampura ping banget. Tiang tidak ingin seperti itu. Tiang tidak mau. Bahkan dari kemarin tuh juru kan karena pasraman. Nggih. Akhirnya tiang juga tiang maturan kotak donasi di setiap warung karjangin kotak donasi untuk membuka pasraman. Tiang tidak mau, sumpah tiang tidak mau. Bukan resiko. Tujuan beliau baik sekali. Tapi tiang tidak mau begitu. Makanya tiang bilang tiang pengai channel YouTube. Cukup subscribe, like, komen, dan share. Anda Drike di YouTube tiang boleh jinah. Nike tiang angkat kumpul-kumpulan angin. Tiang pasraman. Pasraman itu akan untuk menuntun. Ani tua-tua nu pemikirannya cenik. Jadi tuntun tiang alit-alite sane salah. Didik orang tua yang tidak bisa mendidik. Tiang yang akan membimbing. Orang-orang yang tidak punya uang akan tiang obati secara gratis. Makanya tiang mengatakan pengobatan jero balian hilir itu pengobatan paling mahal. Tidak matok sesari, tetapi tetap sistemnya subsidi silang. Sane mau 2 lebih dia jebas demit gitu loh modelnya. Kadang-kadang waktu ini tiang waktu pertama-tama membuat ramuan. Udah niki jero. Wis bisa ngomong dan mendaging harga 100.000 bayar, dadu 200.000. Di Jepang tepu ada bakte pun dia anggap mandi itu gitu loh. Karena tiang tahu, jujur tiang tahu siapa yang tidak punya, siapa yang punya tiang tahu. Hati tiang itu tidak bisa istilahnya walaupun sekarang ini tiang butuh sekali uang kan, tiang membangun kan, butuh uang, tapi tetap saja tidak akan tiang memanfaatkan orang yang sakit, tidak. Keikhlasan tiang Tuhan yang tahu. Sampai ada nih maturan 10 juta. Tawanget yang membangun 10 juta maturan. Apakah orang yang maturan itu orang bodoh? Tidak, karena Tuhanlah mengetuk pintu hatinya. Sudah waktunya jero balian hilir diberikan bonus oleh Tuhan. Zaman corona makin bro, 10 juta ada maturan. Luar biasa. Dawak tiang nyengker 20 juta dan maturan. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Yang 10 juta pun ini dia tidak mau disebutkan namanya. Tadi juga ada yang maturan 1 juta jero sampunan tiang share di Facebook kayak gitu. Dan tiang tetap akan nge-share di Facebook. Biar semua orang mendoakan Bapak. Walaupun tiang tidak menyebut nama secara lengkap, Tuhan tahu tujuannya kemana. Begitu. Arahnya kemana Tuhan yang tahu itu. Jadi seperti itu.
Jadi sekali lagi ada sampai yang ngomong gini, kemarin kan dia ngobati bule dibayar 1 juta kan, yang share di TikTok kan, pas bayaran bule kan, dibayar 1 juta sama bulenya. Ada yang komen begini, tak gen bu dukun memang alih sesari gen gitu. Masa sih gitu, dia jawab. Dia nggak mau memperpanjang itu. Yang tahu diri saya ya Tuhan. Yang tahu bagaimana jero balian healer ya pasien-pasien yang pernah ke sini. Begitu. Orang mau berkata apa itu haknya mereka. Makanya Tiang ingin mengajak umat, ayo kita menjadi manusia sakti. Manusia sakti itu bagaimana sih? Bukan orang yang kebal senjata itu sakti, tidak. Orang yang kebal senjata pekakas nih sakti. Atau ajiannya yang sakti, jelemane sing sakti. Manusia yang sakti itu yang bagaimana? Ampure Pak nge. Cicing cai, kulo cai. Bangsa cai. Bapak tidak marah, itulah Bapak sakti. Karena yang dituju benar-benar hati, jiwa, pikiran Bapak, perasaan Bapak yang diserang. Tapi Bapak, nggih suksma, salam rahayu. Itulah orang sakti. Makanya Tiang mengajak kepada umat, ada video Tiang di YouTube itu. Apakah orang kebal itu sakti? Itu judulnya. Orang sakti itu adalah orang yang tidak mabuk saat dipuji, tidak mabuk dengan pujian, tidak mabuk dengan hartanya, kan itu, tidak mabuk dengan kegantengannya, tidak mabuk dengan popularitasnya, gitu. Tidak marah saat dihina, tidak dendam saat disakiti. Itulah orang sakti. Manusia sakti itu adalah manusia kalis. Apa itu kalis? Tak tersentuh, sama seperti daun talas. Siam jeliun yang ada belos ya. Itulah manusia sakti. Jadi begitu ya. Jadi biar paham. Amun anak ngaku sakti maro ken yang mesti bae emosi itu sing sakti itu. Emosi. Patu saro mobil sedan Genio tuh cenik kenene ya. Apa namanya radiatornya cenik engal panas. Jero balian hiler kenang aja anak sing teh gedeg. Radiatornya gede. Yang sing teh gedeg orang ngebudoh nggih suksema. Orang ngebalian udu nggih ya suksema. Doh, jeung suksema teh nyawab. Mesti kasih ngerang-ngerang kengken. Makanya begini ya. Dengarkan baik-baik. Apapun yang terjadi sekarang, lagi 5 menit tinggal kenangan. Lagi 1 jam tinggal kenangan. Lagi 1 hari tinggal kenangan. Biarlah menjadi kenangan yang baik. Sumpama beli menghina tiang. Cicing bangsat balian, cicing balian budoh. Nah gitu. Yang tiang malah keke masuk cek nih. Yang tiang membalas gitu, kenangannya kengken. Uyut, juru baleler uyut gitu. Tapi di saat Anda menghina saya bilang suksma, kenangannya gimana? Cuma hari sabar gadi. Anda semakin salut dengan saya. Dan di saat Anda menghina saya tidak membalas, energi saya naik. Yang naik kelas. Jadi begitu. Ya. Kapan orang itu disebut manusia yang bijaksana dan sudah dewasa? Di saat dia sudah bisa menahan dirinya. Kurnana nungidang. Dia pun gedeg. Emang jero balang yara sing jelemu, sing laras gedeg bisa gedeg. Tapi itu sudah bisa dikendalikan. Begitu loh. Ya. Amun ada balikin ada untungnya sih, amun sing ada untungnya deh. Amun besut berbalas pantun, amun ngeranang sugih, ayo, amun ada menjagura ngeranang sugih dek karek pelajain itu. Oh, karek pelajain itu. Itu. Biarkan orang lain menghinamu, ndak kenapa. Dia kan nanam dosa, biarkan. Demi lu. Jadi begitu. Istilahnya
Kemarin yang pakai perhiasan. Wih, sombong nanti balian itu. Nggak, kenapa dia bilang sombong? Karena otaknya dia segitu, bisanya dia beli singidang. Karena ada sifat iri. Orang yang punya sifat iri, apa kan jelek nah? Mari beli baju cicing itu, mari beli mobil, sombong tuh. Kita kan harus bangga dengan diri sendiri kan itu. Ini kan tubuh, mobilnya sang roh yang dipinjamkan oleh Tuhan. Patokin pelangkiran harus hiasin. Tubuh ini juga harus dibersihkan, harus dihias. Kalau kamu bisa menghargai tubuhmu, maka kamu akan bisa menghargai orang lain. Makanya yang bilang, dimanapun Anda punya teman, punya pacar, punya pasangan hidup, amun onden bisa membersihkan kamar tidur nih, itu otak orang itu berantakan. De guguna jelema gitu-gitu. Munyene de guguna. Ya, amun mimpi aja. Nepo anak rumahnya berantakan, terutama kamar tidurnya. Apa omong aja de guguna? Karena otaknya berantakan dia. Cermin daripada otak manusia ya kamar tidur. Nah sekarang kembali lagi kepada diri sendiri, berpikir jangan di kamar awaknya berantakan. Tiang tahu kamar Anda berantakan. Biar sindain kamu. Gitu modelnya. Makanya hidup Anda pun akan berantakan. Ya. Cermin rezeki manusia. Bisa dibuktikan omongan dia. Bikin kamarmu rapi. Energi leluhur datang. Energi positif datang. Kalau berantakan ya energi negatif datang. Kalau barang berantakan apa aja yang datang secara skala dulu. Nyamuk, lalat. Kalau bersih. Nah, paham kan? Coba aja nih jangan kelekang dini. Baju daki ditu jangan kelekang. Saput perecap fecet. Kapun kunane ambil. Ya istilahnya kalau satu keluarga harus bekerja sama. Karena energi positif ini. Ya. Apa barang-barang ane sing kanggo? Rapi yang pertama kan mare kamar tidur nih. Setelah itu kamar tamu. Setelah itu natah. Globalnya yang sekadi miraga ngelah foto bingkainya rapi. Jadi seluruhnya harus rapi. Kalau semua sudah rapi, otomatis energi positif datang. Iraga nau cuma gitu. Iraga tekang tamu juari gitu. Sing itu. Marut lakar ada tamu marut kalau bersih. Jadi begitu ya. Jadi kita belajar sekarang sama-sama. Intinya kenapa dia ngomong begini? Karena jiwa orang yang suci, jiwa orang yang bersih itu terlihat nyata dari auranya, dari kamarnya. Jadi begitu. Amun biasa rapi yang kamar, kita pun otak kita tertata rapi, bisa adanya oh seni negara rapi, sing ruwet gitu. Jadi begitu. Bahkan dia membimbing siapapun yang tuntun. Ada yang bangkrut koni 2 miliar, bangkrut 1 miliar. Kedek dia. Ani ngerandang inti bangkrut, inti belum paham yang namanya manajemen. Gitu dia ngomong. Tahu nggak apa itu manajemen? Tiang masternya manajemen, tiang mantan manajer 16 tahun. Tuhan mengizinkan tiang jadi manajer, menjadi dosen. Semua ilmu ini tiang tuangkan kepada umat. Manajemen bisnis. Nah gitu. Yang di bisnis anu jalan mau balik kan, mana mendagang 5 juta celepangan di kantong nih. Yang kurang lagi panak lagi pis 500 banget ceret. Kurang lagi pis 200 ceret. Padahal nih 5 juta itu kan keuntungannya cuma 500. Anggap 10% keuntungannya. Tapi di saat jalan mau balik ngabo pipis, kebanyakan benar. Kebanyakan loh semutan raga di Bali. Anggap pipis gelah nih.
Padahal itu uang perusahaan. Makanya dia sering mengajarkan kalau Anda dapat jualan 5 juta, keuntungannya pasti dah anggap tadi dia ngomong 10% kan 500 nih. 500 lah keuntunganmu, kotor. Belum listrik, belum pembantu, belum karyawan, belum air. Nah, itu baru kotor. Yang 500 itulah sekarang sepeh-sepeh. Untuk pis raga gitu. Oh, nih pis raga. Ya ini potong manajemen setengah, berarti 200 sekat pis raga nih. Bisa berapa irit? Mari masuk ngabu pis 500, enggak ngalebir. Kebanyakan begini jero, padahal yang rame ti jero. Lancar tiap jadi Disney Maya. Bonan pis yang ada jero. Takunin, benglah catatan keuangan dan banyak sekali yang tuntun begitu. Mereka tidak punya catatan. Administrasi. Manajemen mereka belum paham. Makanya siapapun bagi semeton yang belum tahu manajemen bisnis, meriki yang siap nuntun. Ya, yang bersukses, nyidang melipat jeru udah serempet itu yang. Jadi begitu ya. Jadi jeruk balan hilir itu bukan hanya mengobati penyakit sakit bangkai yang sadar kejepit atau kena non medis, tidak. Di sini juga makanya itu ada kan bingung, panik, sering gagal, putus asa ke sini. Boyit yang sombong gitu. Boyit yang sombong. Pengalaman perpaduan antara pengalaman hidup, pesakitan hidup dan juga sang yang taksu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Siapapun, bahkan kemarin yang bilang 2 miliar itu punya utang, pada lancar di Janjru. Bisnis mana muni, proyek mana muni. Ya, yang anda hitung di otak anda kan hanya bati. Man bati panis lah juta. Adi bisa Disney Maya bil kayak bati nih kayak modalnya sengaja. Karena sengaja mencatat. Tenang man, berarti 21 juta. 21 juta itu kan medik. Nah, nggak begini pengalung hitung nah. 30 juta beman untung. 30 juta beman untung proyek itu. 30 juta dibagi 1 bulan sama dengan 1 juta per hari kan. Nah itu. Jadi per hari yang 500. Proyek maru peragat 5 bulan. 500 kali 30 4,5 juta kan ya? Benar? Benar 4,5 juta? 15 juta. 15 juta. 2 bulan 30 juta. 5 bulan baru peragat proyek nih. Jadi 15 juta kali 5. Buat muntu yang pipis ngasih itu kadang tenang 21 juta 30 juta menuntut udah tinggalin aja ya. Tapi pengeluarannya per hari sih catat tuh. Akhirnya desne mayah bil langit-langit dia benar gini aja pipisnya. Karena catatan sing ada. Hati-hati sekali sama teman-teman sareng sami yang bergelut dibilang bisnis. Ayan mengelola bisnis tuh harus bisa membedakan. Anggap mau jadi medagang 1 juta. Iyan 10%. Berarti 100 ribu aja batin nih. Ini 100 ribu tuh dan udah orang bukur nih dan batin nih mah. Kamu masih ketali untuk makan. Yang panakin lagi kini. Anak lebihan dah ke sare mesepi kayak modal lah ada deh. Itu kesalahan orang Bali. Semutan niraga. Setiang. Hah? Termasuk tiang. Makanya kemarin dia ngajarkan seperti ini biar bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang perusahaan. Ingat, walaupun Anda menjadi bosnya, anggap saja Anda bekerja di sana. Seumpama apapun main bank, alipis 100 juta di bank, itu modelnya. Nah, jadi kita harus menggaji nih, gaji harian. Jadi harus tahu ini keuntungan, ini gaji karyawan, termasuk raga karyawan. Itu kan gaji yang mending nabu, berarti min perusahaannya. Yang man keuntungan itu larinya ke modal. Tetap kita dapat gaji, istri juga kasih gaji. Jadi begitu. Kenapa istri harus digaji? Dia memang raga makan. Jadi dia biar merasa dihargai juga. Baik itu gaji berupa emas-emasan atau apa nanti.
begitu ya. Jadi setidaknya ayo kita belajar sama-sama. Pak Jero juga masih belajar kok, terus belajar dan tidak henti-hentinya kita belajar sampai Sang Yang Atma dipanggil. Harus belajar itu. Pun paham ya. Jadi intinya sekali lagi pengobatan Jero Balian Hilir itu bukan pengobatan abal-abal, bukan rekayasa, dan tidak juga dibuat-buat. Apa istilahnya, kalau Tiang tidak bisa, Tiang langsung ngomong tidak bisa. Tiang tidak mau menipu umat. Dan begitu juga kalau umat yang Tiang obati suruh memberate sinya, boreng berate melanggar 2 kali, Tiang tidak mau lagi ngobati. Kenapa? Karena Tiang sing bisnis. Langsung Tiang nolak. Ini ngobat, masih Pak masing dok segar. Tian Pak dok segar, pastinya mau berarti. Itu kan modelnya. Dia mestinya mau berarti, Tiang pun sinya mau badai. Nah jelek nama Tiang Iya, sudah sekian kali. Oh, di Jero di Jero Balian Hilir ada sih segar-segar tuh jelek itu dong. Jelek bukan nama Tiang. Padahal dia yang jelek bawa diri kan. Iya, melanggar. Oke semeton, ampuran iki yang harus mulai pengobatan suksme kirang langkung nunas ampura yang kemudian keuangan titiang membahas mungkin bahasanya terlalu vulgar, terlalu kasar dan atau menyinggung perasaan semeton tiang nunas ampura. Intinya tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Salam rahayu.